Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi ja'ala al-islam tariqan sawiyan wa wa'ada lil mutamassikina bihi wa yanhauna al-fasada makanan 'aliyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadata man huwa khairun maqama wa ahsanu nadiya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil makarimi kibaran wa sabiyan. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladzina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui upaya terus melakukan ikhtiar untuk menjalankan segala larangan, segala perintahnya, dan meninggalkan segala larangannya. Dan pada saat ini marilah kita senantiasa menyadari dan merenungi betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dianugerahkan pada kita, khususnya bangsa Indonesia, di tengah beragamnya suku bangsa, budaya dan agama. Indonesia senantiasa damai sehingga warganya dapat menjalankan ibadahnya dengan khusyuk tanpa ada yang mengganggu. Bisa kita lihat kemarin di bulan Ramadan, kita dengan baik bisa melaksanakan ibadah Ramadan, dan selanjutnya laksanakan Idul Fitri dengan baik pula. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, dan senantiasa sekuat tenaga berusaha bersama-sama mempertahankan situasi kondusif, damai dan sentosa ini bukan hanya saat ini saja, namun kita juga harus menanamkan kesadaran ini kepada para generasi muda untuk senantiasa menjaga Indonesia agar bisa abadi sampai akhir nanti. Dan di antara usaha untuk mewujudkan ini adalah senantiasa menjadi warga yang baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam surat An-Nisa Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, taat pada pemimpin diletakkan di urutan ketiga setelah ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Hal ini bisa diartikan bahwa ketaatan pada pemimpin memiliki arti yang sangat penting selama apa yang menjadi kebijakan tidak membawa kemudaratan bagi bangsa. Hal ini sesuai dengan kaidah yang sangat populer
yaitu la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak dibenarkan adanya ketaatan kepada seorang makhluk dalam kemaksiatan kepada Khalik atau Allah. Jamaah-jamaah yang dirahmati Allah, selain taat pada pemimpin dan peraturan yang ada, warga negara yang baik adalah mereka yang senantiasa hati-hati dalam bermuamalah dan menerima informasi yang beredar. Apalagi di era digital saat ini, di mana perkembangan teknologi begitu pesat, informasi mengalir deras tiap detik tanpa kenal batas waktu dan tempat. Informasi yang datang menghampiri kita ini tidak semua benar. Banyak informasi yang beredar merupakan berita bohong atau hoax yang jika kita konsumsi dengan tidak melakukan kebayun atau klarifikasi, maka bisa mengganggu stabilitas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadibin. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Al-Hujurat ayat 6. Jemaah yang dirahmati Allah, kita semua wajib harus mewaspadai gerakan-gerakan yang ingin Indonesia tidak damai. Berbagai cara dilakukan oleh segelintir kelompok melalui berbagai media, khususnya media sosial, untuk menggoyahkan pola pikir masyarakat agar ikut dengan pemahaman mereka. Propaganda dan agitasi dilakukan secara masif dengan menghalalkan hoax dan ujaran kebencian di media sosial untuk kepentingan mengubah ideologi bangsa. Mereka semua menggunakan bumbu agama dalam narasi-narasi yang dibangun di media sosial. Kelompok ini mengusung misi mengganti negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara yang berdasarkan agama tertentu. Hal ini tentu bertentangan dengan kesepakatan para ulama dan pendiri negara ini yang telah menjadikan Indonesia sebagai darul mithaq, negara kesepakatan, dengan Pancasila sebagai kalimatun sawa atau titik temu yang mempertemukan kebinekaan yang merupakan anugerah dari Allah untuk negeri ini. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita harus terus memupuk kecintaan kita kepada bangsa dan tanah air, sehingga kita tidak akan mudah goyah terhadap propaganda kelompok yang ingin mengoyak persatuan bangsa. Kita perlu menyadari bahwa hubbul waton minal iman, nasionalisme adalah sebagian dari iman. Agama dan nasionalisme harus saling memperkuat, bukan dipertentangkan. Jemaah saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, untuk memaksimalkan wujud syukur terhadap anugerah Indonesia yang damai ini, sudah seharusnya setiap elemen masyarakat juga harus terus mengisi kemerdekaan negara ini dengan hal-hal positif. Hal ini bisa dilakukan dengan semaksimal mungkin menjalankan peran masing-masing individu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang menjadi pemimpin harus amanah dan mampu mengatur yang dipimpin dengan baik. Yang dipimpin juga harus mendukung para pemimpin dan terus berkiprah sesuai dengan profesinya, sehingga Indonesia akan lebih kuat. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, semua elemen bangsa harus bahu-membahu, saling dan membantu untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Setiap individu tidak boleh merugikan orang lain dengan tindakan-tindakan negatif. Sebaliknya, setiap individu harus mampu memberi manfaat bagi orang lain. Rasulullah telah mengingatkan kita dengan hadisnya an Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu alifun ma'lufun wala khaira fi man la ya'lafu wala yu'lafu khairun nas anfa'uhum linnas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang beriman itu bersikap ramah, dan tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baik manusia adalah
orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis ini, saudaraku kaum muslimin sekalian, mengingatkan seluruh elemen bangsa, khususnya umat Islam, untuk berbuat baik kepada sesama manusia, karena sesungguhnya tidak ada kebaikan yang bisa diambil jika kita tidak berlaku baik pada sesama manusia. Mari kita mulai dari hal-hal yang kecil, seperti membantu orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita, seperti tetangga yang sedang kesusahan dan lain sebagainya. Dengan berbuat baik pada orang lain, mudah-mudahan kita juga menjadi hamba Allah yang disayangi dan juga menjadi umat Nabi Muhammad yang baik. Sungguh sangat terpuji akhlak seorang jika ia bisa menjadi sebaik-baik manusia di muka bumi dengan selalu menebar kebaikan. Kaum muslimin jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kehidupan kita senantiasa dalam kebaikan dan kita mampu menjalankan ibadah dengan khusyuk dan baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على